Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini masih meneruskan seri renungan bahwa rencana Bapa itu mau menegakkan kerajaannya di muka bumi ini, kerajaan sorga, di mana manusia yang harus diproses menjadi serupa segambar dengan Dia dapat menjalankan kerajaan sorga itu dan menaklukkan segala sesuatu. Karena manusia dengan kekuatan sendiri dia tidak bisa menaklukkan segala sesuatu, dan akhirnya ya membawa seluruh tawanan, karena setan iblis roh jahat itulah musuh kita, dan yaitu yang para tawanannya manusia-manusia yang sudah ditawan olehnya itu dibawa serahkan kepada Tuhan Yesus ya, supaya setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan ya. Semua ini disimbolkan dari Taman Eden sampai kota Yerusalem baru. Kita sudah bicarakan itu. Nah, kita sudah bicarakan juga kerajaan Salomo yang merupakan simbol daripada kerajaan Mesias itu pecah ya. Karena apa? Karena penyembahan berhala. Kita tahu Salomo karena istrinya banyak minta mesbah-mesbah dibangunkan di Yerusalem, sehingga Yerusalem bukan saja ada bait suci, tapi juga ada mesbah-mesbah untuk dewa-dewa atau ilah-ilah ya, bangsa-bangsa lain. Oke. Nah, sekarang kita terapkanlah ini semuanya ke dalam gereja. Gereja juga sudah pecah ya. Karena 3 ajaran palsu itu, Jezebel, Biliam, Nikolaus, yang memimpin umat Tuhan kepada penyembahan berhala. Saudara bisa baca itu di Wahyu pasal 2, pasal 3. Nah, banyak orang Kristen tidak memahami bahwa zaman gereja mula-mula itu sudah selesai. Artinya kalau gereja pecah, kalau saudara tahu kalau gelas itu pecah ya, yang nggak ada lagi gelasnya ya. Jadi nggak bisa lagi dibilang sekarang ini denominasi itu gereja, nggak ada lagi gereja, udah pecah ya. Tapi Tuhan punya para pemenangnya setiap zaman, dari mulai zaman Rasul Yohanes terus sampai sekarang. Tuhan punya orang-orang yang dipilihnya. Kalau di zaman Elia Tuhan bilang aku punya 7.000 orang yang tidak pernah sujud menyembah Baal ya. Nah, jadi sekarang ini zaman gereja pemenang, bukan jadi gereja mula-mula yang berkembang menjadi dunia kekristenan ini itu ndak wajar perkembangannya ya, bukan sesuatu yang wajar ya. Jadi ini sesuatu yang terjadi, gereja mula pecah ya, dan dia berhenti, selesai zaman itu. Dan sekarang Tuhan punya para pemenangnya di setiap zaman ya, yang mendapat kasih karunia, bukan hanya dipanggil tapi dipilih ya, dan belajarlah setiap para pemenangnya itu. Nah, sekarang ini kita udah belajari bahwa perempuan yang di Wahyu pasal 12 itulah yang menggambarkan para pemenangnya ya, karena perempuan itu kita tahu dia diliputi sinar matahari ya, dia matahari itu Kristus, dia sepenuhnya ada di dalam hidup dalam Kristus lah, dipimpin Kristus tiap hari ya. Sementara bulan yang merupakan pantulannya itu, sinar pantulan itu yang merupakan bayangan, nubuat atau sebagai bayangan nubuat dengan simbol, itu sudah di bawah kakinya ya. Gereja ini, para pemenang ini tidak beribadah dalam ritual-ritual, kredo-kredo atau agamawi dan sebagainya. Dia tidak lagi di situ. Dia sudah hidup di alam realita, ibadah dalam roh dan kebenaran. Kemudian di kepalanya ada 12 bintang, 12 itu angka pemerintahan. Jadi perempuan ini di setiap zaman ada para pemimpinnya. Hanya karena perempuan ini ada di langit ya, simbol kalau saya baca ya, dan terlihatlah suatu tanda besar di langit. Dia tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, tapi sesungguhnya Tuhan punya ya para pemimpin daripada para pemenangnya ini, gereja pemenang ini. Oke. Nah, sekarang saya mau sambung bahwa gereja pemenang ini dia melahirkan. Mari saya baca ya, saya pakai YLT ya. Wahyu pasal 12 ayat 5 ya. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan segera menggembalakan segala bangsa dengan tongkat besi. Dan anak wanita itu dibawa kepada Elohim dan tahtanya. Nah, anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan ini bukan Yesus ya. Dalam arti begini, ini kan gereja ya. Perempuan yang di Wahyu pasal yang dilihat Rasul Yohanes itu gereja, perempuan itu bukan Maria. Ada beberapa alasan yang kita nanti nggak usah jelasin di sini lah. Pendeknya yang dilihat Rasul Yohanes, perempuan yang di Wahyu pasal 12 itu adalah gereja pemenang. Nah, gereja itu yang melahirkan anak laki-laki, sons of God. Nah, peristiwa ini sebenarnya jelas diberitakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 8 yang sering kita baca itu, Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21.
sons of God ya, putra-putra Elohim ya. Jadi ini peristiwa perempuan di pasal 12, Wahyu pasal 12 yang melahirkan anak laki-laki itu sejalan sama itu dengan peristiwa yang akan terjadi ketika putra-putra Elohim dipermuliakan, duduk di dalam tahta Elohim itu. Coba dulu saya baca aja ya. Walaupun sebenarnya ini sering saya baca. Roma pasal 8 ayat 19. Ini saya pakai ILT ya. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Nah, ini penyingkapan anak Elohim itu saat di mana si perempuan pemenang itu dia melahirkan putra-putra Elohim, sons of God ya. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena Dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi di sini peristiwa yang Paulus bilang ini glorification by faith ya. Paulus yang menjelaskan 3 tuh, justification by faith, sanctification by faith. Nah, ini glorification by faith ini sama dengan yang perempuan yang di Wahyu pasal 12 yang melahirkan anak laki-laki sons of God ya, kelompok anak-anak laki-laki itu. Nah, di sini tujuannya itu untuk membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasaan, masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan putra-putra Elohim itu. Nah, peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus datang yang orang Kristen biasa bilangnya kedua kali. Jadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia akan tampil dengan para pemenangnya, ya, dengan kemuliaan, dengan tubuh kemuliaan untuk membebaskan ciptaan. Tampilnya di bumi ini ya. Karena bumi inilah yang menjadi fokus rencana Bapa. Dari Kejadian sampai Wahyu itu bumi selalu. Bumi yang pertama itu bergerak ya, dia terus sampai menjadi bumi baru dan langit yang baru ya. Nah, jadi oke lah, sekarang kesimpulannya dulu lah ya. Kesimpulannya. Ini ada beberapa lah yang perlu saya sampaikan kesimpulannya. Yang pertama, bahwa gereja sudah nggak ada lagi, gereja mula-mula udah pecah. Nggak ada lagi ya. Saudara jangan nyebut-nyebut denominasi itu gereja, itu bukan gereja, itu denominasi itu artinya saudara tahu dong kayak ini kalau pecahan gereja. Nah, kalau mau ngomong pecahan gereja boleh. Kayak gelas pecahannya ya keping-kepingnya lah ya, pecahan gereja denominasi itu yang masing-masing kepingnya itu pecahan-pecahannya itu dipimpin oleh seorang manusia ya, seorang yang berotoritas di situ. Itu bukan gereja lagi ya. Kalau gereja itu kan organisme yang gereja mula-mula ya. Jadi gereja udah berhenti zaman gereja. Sekarang Tuhan punya para pemenangnya yang merepresentatif atau mewakili gereja ya. Itulah dia yang digambarkan oleh perempuan Wahyu pasal 12 ya. Nah, itu satu kesimpulannya. Yang kedua, bahwa ketika Tuhan datang, yang biasa disebut kedua kali, itu Dia akan tampil nanti bersama dengan para pemenangnya dalam tubuh kemuliaan untuk membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasaan. Nanti bumi ini bergerak, bumi yang kita injak ini nih, ini bergerak ini menuju bumi baru dan juga langit baru. Itu maksudnya sehingga rencana Bapa genap. Kan rencana Bapa bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia. Enggak sebagian manusia, semua manusia. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita ya. Supaya apa? Supaya mereka menaklukkan segala sesuatu di muka bumi ini. Itu ngomong, kalau Bapak ngomong bicara yang enggak boleh gagal lah. Kejatuhan Adam itu memang rencananya, bagian dari rencana. Itu di Roma pasal 8 dibilang. Bukan ini di sini dibilang, karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan bukan oleh karena kehendaknya sendiri, bukan kehendak makhluk itu, tetapi karena Dia yang telah menundukkannya. Jadi Bapa sendiri yang memproses manusia itu. Jadi intinya begini, ucapan Bapa tuh tidak boleh gagal. Kalau Dia bilang baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, itu pasti jadi. Hanya prosesnya itulah kita lihat nanti ya. Bahwa melalui putra-putra Elohim inilah, melalui gereja pemenang inilah, melalui ketika Tuhan sudah datang dan melalui sons of God ini, itulah ciptaan dibebaskan. Akhirnya Bapa menjadi semua dalam semua. Semua manusia memerintah di bumi yang baru itu, langit dan baru juga ya. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia lah ya untuk menjadi pemenang ya, karena orang Kristen ini enggak semua pemenang ya. Saudara lihat ada perempuan penabur, perempuan hamba yang jahat, hamba bijaksana, ada juga gadis bijaksana, gadis bodoh, ada juga perempuan talenta itu yang satu talenta, itu semuanya orang Kristen itu. Jadi ketika kedatangan Tuhan nanti nggak semua orang Kristen yang lahir baru itu tampil, tapi
Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk dipanggil lahir baru, tapi juga dipilih ya untuk menjadi pemenang dan belajar setia kita. Itulah ya. Haleluya. Amin.